Kalimatu Mudiril Marosim. Amanat Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita berkumpul di lapangan upacara pesantren Al-Manar Krueng Baruna Jaya Aceh Besar. Mudah-mudahan apel tahunan ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Manar beserta seluruh jajaran, para ustadz, ustazah yang senantiasa mendamping para santri di pesantren ini. Yang saya hormati dan kita muliakan pimpinan yayasan, para pendiri pesantren ini. Dengan jerih payahnya, maka hari ini pesantren semakin maju dan berkembang. Dan saya hormati dan kita muliakan bersama Bapak Bupati Aceh Besar atau yang mewakili Bapak Camat Kecamatan Krueng Baruna Jaya. Yang saya hormati hadir guru kita dari Pasca Sarjana UIN Araniri. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama yang selalu membersamai kegiatan kita, Bapak anggota DPR Aceh. Ini orang-orang yang menentukan kebijakan. Kita doakan senantiasa diberi kesehatan sehingga dalam mengambil kebijakan dan arahan kiranya pesantren kita semakin berkembang dan mendapat perhatian. Terima kasih Pak. Saya hormati unsur Muspika Kecamatan Krueng Baruna Jaya, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek yang membersamai Pak Camat. Saya hormati anak dari pendiri yayasan ini. Ini luar biasa, sudah dititipkan amanah dan terus membersamai kita. Terima kasih Pak, semoga ini menjadi amal jariah, berkah dunia akhirat. Saya hormati mewakili Pak Kakan Kemenang Aceh Besar. Ini memang ustaz kita selalu ada. Pimpinan pesantren Gontor 8 di Silimung Pak. Jadi kalau ini alumni Gontor. Kalau yang satu lagi ini memang pimpinan Gontor gitu. Selamat datang Pak Ustadz. Saya hormati ini dari Kakwarda, pelatih pramuka. Maka begitu saya masuk tadi ada pintu gerbang, nampaknya pramuka yang buat. Gapura. Saya hormati Bapak Ibu Wali Santri. Kata Ustadz hari ini khusus Wali Santri kelas 1. Karena kalau diundang semua enggak muat.
Jadi alhamdulillah beruntunglah ibu-ibu, bapak, wali santri kelas 1 dapat hadir di sini. Suasana diberikan Allah luar biasa, tidak begitu terik, tidak begitu mendung, tapi suasana yang sangat mendukung, tidak panas, tidak dingin, sedang saja. Ini yang hobi lagu dangdut pasti tahu, dulu ada lagu dangdut sedang saja. Tapi bukan lagu dangdut bagi anak pesantren yang perlu. Hadis Rasulullah, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik suasana yang sedang saja. Terlalu cepat, jangan. Terlalu lambat, jangan. Tapi sedang saja. Tapi dalam menuntut ilmu harus cepat, harus rajin, harus kencang, supaya silatnya bisa menjadi menang. Anak-anak sekalian, santriwan, santriwati, Pondok Pesantren Al-Manar yang saya cintai, kita muliakan bersama. Ini luar biasa apel tahunan tampilkan oleh santri-santri Pondok Pesantren Al-Manar. Ada yang marching band, berarti pandai main band. Ada yang pramuka, ini siap kakak-kakak, ini ada pelatihnya. Kalau sekarang apa? Cukak Cubang, bukan kakak semua ya. Jadi ada cukak, ada cubang. Ini maaf saya sapa dulu pramuka. Salam pramuka. Hana terang loh, buraya loh. Salam pramuka. Nya meruhi. Yang lain nanti kita salam. Ini karena pramuka dulu. Oke. Kemudian ini ada moto, ada tema, menjadi generasi Rabbani di tengah revolusi teknologi. Ini tema yang luar biasa. Sangat erat kaitannya dengan kondisi kita hari ini. Kalau kita lihat apa makna generasi Rabbani, generasi Rabbani adalah generasi yang bermoral, generasi yang berpengetahuan, generasi yang memiliki ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan umum, tapi dia tetap memiliki akhlakul karimah. Bagaimana akhlakul karimah itu dibentuk? Maka generasi Rabbani itu ada proses, ada tahapan. Bagaimana cara? Yang pertama, Bapak Ibu, membentuk generasi Rabbani yang pertama adalah dari rumah, dari keluarga, supaya anak-anak dibentuk akhlaknya yang mulia, sehingga begitu mendapat ilmu pengetahuan dan teknologi dia bisa berkembang kemana-mana, namun tetap dia memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Bagaimana membentuk generasi yang islami, generasi yang Rabbani, sangat didukung oleh kondisi lingkungan. Kemudian yang ketiga, lembaga pendidikan. Jadi kalau di rumahnya sudah bagus, lingkungan mendukung, ustaz-ustaz di pesantren tinggal memoles, memasukkan ilmu, memberikan ilmu, mendorong supaya tercipta panca jiwa di pesantren Al-Manar ini. Ini ada 5 panca 5 kan? Ada panca jiwa. Yang pertama keikhlasan. Anak-anak sekalian hadir di sini dibangun dengan keikhlasan. Setiap saat belajar, ikhlas belajar. Kalau moto Kementerian Agama, ikhlas beramal. Dalam ilmu pengetahuan, kita beramal dengan ikhlas. Kalau sudah ikhlas semuanya beres. Tidak mengharap sesuatu kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesederhanaan. Anak-anak sekalian, dalam belajar kita tampilkan kesederhanaan, tapi punya konsep, punya jiwa belajar yang luar biasa. Ini tampil hijau atau biru? Hijau, putih hijau. Kalau yang sana ada warna-warni, ada pramuka, ada drum band, ada pencak silat, ada busana. Ini warna-warni. Tapi warna aslinya Al-Manar adalah sangat sederhana, tapi pasti. Yang ketiga, berdidikari. Jadi tidak mudah terombang-ambing. Punya prinsip yang kuat. Saya belajar di Al-Manar, harus punya prinsip yang kuat.
rajin belajar, selalu menyampaikan hal-hal yang baik. Kalau ada persoalan, sampaikan ke ustaz, sampaikan ke guru, sehingga mendapat solusi. Dan hidup di dalam pesantren, anak-anakku sekalian, selalu mengembangkan ukhuwah Islamiyah. Kita selalu menjaga, tidak saling. Ini ada misalnya, tapi di pesantren ini enggak ada. Misalnya ada istilah yang tua itu senior. Ini anak-anak sekalian, ukhuwah Islamiyah dibentuk di pesantren bagaimana akhlak yang baik. Tidak ada istilah senior junior. Jangan suka-suka mengganggu adik-adik kecil. Tapi yang kecil itu disemangati. Dek kesini. Bang, kak, kami belum tahu ini. Yuk kita ajarin. Jangan diejekin. Jangan dihina. Tapi diangkat dia menjadi mulia. Kita bangun ukhuwah Islamiyah. Ada kasus di tempat lain, ada orang yang lebih besar mengganggu adiknya yang kecil sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Ini jauhkan. Hilangkan perasaan itu. Yang kecil itu merasa disanjung, diberi kemuliaan oleh kakaknya. Yuk dek kita belajar bersama. Jadi yang besar dihormati, yang kecil disayang. Coba ulang semuanya. Yang besar dihormati, sepakat, maka ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita akan terpatri. Terakhir, kebebasan. Kebebasan di sini bukan suka-suka kita. Ini pesantren. Kebebasan artinya silakan pilih jurusan apa yang disukai. Silakan pilih ekstrakurikuler apa yang disukai. Silakan pilih seni apa yang disukai. Belajar tetap sesuai dengan kurikulum Al-Manar. Jangan pula ini pelajaran bahasa Arab. Bebas Ustaz, hari ini saya mau ngomong bahasa Aceh. Enggak boleh. Belajar sudah ada kurikulum. Tapi di sini banyak program. Silakan anak-anak memilih. Saya suka pencak silat. Untuk apa? Karena kalau bisa membela diri. Kalau ada orang ganggu kita bisa membela diri. Tapi bukan untuk pukul orang. Saya suka drum band Pak. Kenapa? Di situ ada gendang. Di situ ada serunai kali. Di situ ada macam-macam. Sehingga saya bisa berekspresi tentang hobi saya berkaitan dengan seni. Saya Ustaz hobi pramuka, masuk pramuka. Untuk apa? Supaya disiplin dalam belajar, disiplin dalam bersikap, disiplin dalam berbagai acara. Kamu suka apa? Saya suka bahasa Arab, bahasa Inggris. Dalami. Sehingga tadi seperti kakak yang Amalia Suni. Yang tadi ikuti ini jejaknya. Karena pintar, lulus ke luar negeri. Tentu kalau ke luar negeri harus bisa bahasa. Ini hadir Pak Prof Zulfikar nih, ahli. Nanti sesekali undang sini komunikasi bahasa Inggris, bahasa Arab dengan beliau, tanya bagaimana supaya bisa jadi profesor. Jadi harus ada cita-cita nanti suatu saat saya alumni Al-Manar jadi profesor. Jadi hari ini belajar bahasa yang kuat, bahasa Arab, bahasa Inggris, tentu nanti akan menjadi guru besar. Walaupun orangnya kecil, tapi beliau guru besar. Untuk apa badannya besar tapi guru kecil? Jadi biarkan aku kecil tapi guru besar daripada orang besar tapi enggak jadi guru besar. Selalu guru kecil. Ini anak-anak Al-Manar, santri semua punya peluang itu. Karena anak-anakku sekalian punya semangat belajar dengan 5 panca yang disebutkan atau yang dicanangkan atau diterapkan di pesantren ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian rajin belajar, menjadi generasi penerus pesantren ini, menjadi generasi penerus di seluruh Aceh, di seluruh Indonesia, bahkan bisa ke berbagai mancanegara, insya Allah. Dengan catatan harus rajin belajar. Saya tutup dengan kata-kata pepatah atau kata-kata hikmah dalam bahasa Arab, tapi saya terjemahkan bahasa Aceh. Karena ini orang bahasa Arab, nanti terjemah sendiri dengan bahasa Arab. Tujuannya harus rajin belajar. Kalau rajin belajar akan menjadi orang hebat.
Kata orang tua, ini diterjemahkan dari bahasa Arab. Urang alim, ini kalau enggak tahu bahasa Aceh nanti Ustaz Ikram terjemahkan. Urang alim ngan urang jahil, hana sabe bak Tuhanku, pakan lebih di urang alim, sabab getem tuntut ilmu. Pakan kurang di urang jahil, sabe-sabe puturut nafsu. Urang alim pubut taat, urang bangsat jak pekaru. Ini bahasa Arab. Sama bahasa Aceh Ustaz. Urang alim jak bak Jumaat, urang bangsat jak lampuh u. Urang alim pajo mangat, urang bangsat duk lang lungki dapu. Itu bahasa Aceh Raya. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf, anak-anak sekalian akan menjadi orang hebat di masa akan datang dengan catatan harus rajin belajar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah fastabiqul khairat nasrum minallah wa fathun qarib wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.